Kenalkan, nama saya Iwan Agustia Mardika dari kelas A6 kelompok 4. Kali ini saya akan membagikan learning journal terkait deskripsi manajemen konflik dan isu-isu kontemporer. Saat mengikuti pembelajaran baik melalui MOOC maupun online via Zoom, saya dapat memahami terkait manajemen konflik dan isu-isu kontemporer. Manajemen konflik adalah proses mengidentifikasi, mengatasi, dan menyelesaikan konflik secara efektif agar tidak menimbulkan kerugian, melainkan menjadi peluang untuk perbaikan. Konflik sendiri wajar terjadi, baik di lingkungan kerja, organisasi, maupun masyarakat, karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, serta persepsi. Tujuan manajemen konflik bukan menghilangkan konflik sama sekali, melainkan untuk pertama, mengendalikan konflik agar tidak merusak hubungan. Yang kedua adalah mengubah konflik menjadi kesempatan untuk inovasi. Serta yang terakhir adalah mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Adapun penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan tujuan dan kepentingan, komunikasi yang buruk, keterbatasan sumber daya, perbedaan nilai dan budaya, serta ketidakadilan atau favoritisme. Cara menangani konflik atau strategi memanajemen konflik ada beberapa pendekatan yang bisa dipilih. Yang pertama adalah kolaborasi atau win-win solution. Hal ini bisa dicontohkan sebagai pihak-pihak yang terlibat duduk bersama mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Yang kedua adalah kompromi atau give and take. Masing-masing pihak mengalah sebagian agar tercapai kesepakatan. Yang ketiga adalah akomodasi atau mengalah demi harmoni. Salah satu pihak mengalah demi menjaga hubungan. Yang keempat adalah kompetisi. Salah satu pihak menegakkan pendirian tanpa kompromi. Dan yang kelima adalah menghindar. Tidak langsung menghadapi konflik, melainkan menunda atau menarik diri. Adapun isu kontemporer adalah permasalahan aktual yang sedang berkembang pada masa kini, baik tingkat lokal, nasional, maupun global, yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Ciri utama dari isu kontemporer adalah yang pertama aktual atau sedang hangat dibicarakan. Yang kedua adalah relevan, berhubungan dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, atau teknologi saat ini. Yang ketiga adalah kontroversial atau memunculkan pro dan kontra. Dan yang terakhir adalah berdampak luas atau dapat mempengaruhi arah kebijakan maupun kehidupan masyarakat. Isu kontemporer yang saya ambil kali ini adalah korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan data KPK tahun 2024, pengadaan barang atau jasa pemerintah menempati peringkat kedua kasus korupsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan PBJ merupakan salah satu sektor paling rentan terhadap tindak pidana korupsi. Dampak yang dihasilkan dari korupsi pada pengadaan barang atau jasa adalah tidak hanya mengurangi nilai uang negara, tetapi juga merusak kualitas, pembangunan, melemahkan kepercayaan publik, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta menggerogoti tata kelola pemerintahan. Hal ini dapat terjadi karena regulasi yang tidak tegas dan kurangnya sanksi sehingga pembiaran terhadap pelanggaran terjadi. Belum adanya SOP menyebabkan pemanfaatan celah dalam prosedur dan proses yang tidak transparan. Selain itu, faktor lingkungan turut berperan penting terhadap tindak pidana korupsi. Adapun berbagai dampak yang terjadi dari tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang atau jasa, yakni dampak secara sosial maupun organisasi. Solusi yang dapat kita ambil dalam menangani isu kontemporer ini adalah dengan cara 1. Memperkuat dan mempertegas regulasi tipikor. Yang kedua adalah meningkatkan sistem pengawasan internal. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi SDM PBJ. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.